Ya, pemirsa, massa dari berbagai aliansi menggelar aksi menuntut kecurangan pemilu 2024 untuk diusut tuntas. Pertanyaannya, apakah tuntutan massa tersebut akan berhasil dalam mengubah tidak hanya hasil dari pemilu 2024, tetapi tentunya untuk pesta demokrasi secara keseluruhan? Kita bahas bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Ray, saya sapa terlebih dahulu. Bang Ray, mungkin bisa di-unmute gawainya. Siap, malam. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Ray atas waktunya dalam News Prime malam hari ini. Baik, Bang Ray, soal demo yang terjadi hari ini dan rencananya besok akan kembali dilanjutkan dan datang dari berbagai elemen masyarakat. Apakah cukup efektif atau ini memang satu-satunya cara supaya hak angket akan digulirkan oleh DPR? Kalau cara sih banyak ya, tetapi kan yang paling kelihatan itu adalah aksi-aksi seperti sekarang. Kalau lobby, diskusi, pernyataan sikap, macam-macam kan memang udah banyak sekali dilontarkan. Iya. Ya kan, berbagai diskusi termasuk di berbagai media sosial, di media online, di media televisi tentang hak angket ini juga ramai. Nah, tapi kan kesannya itu nggak kelihatan gitu. Nah, oleh karena itu salah satu yang paling konkret kelihatan untuk melakukan desakan itu dan juga paling kuat itu ya memang aksi massa begitu. People power. Tapi aksi massa yang hari ini kan nggak hanya sekedar dorongan terhadap angket, tapi juga menurut saya ya protes terhadap berbagai kecurangan yang kasat mata itu yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh berbagai pihak begitu. Itu kan salah satu yang mungkin menjadi dorongan utama mengapa aksi-aksi seperti sekarang ini berlangsung begitu. Nah, tapi di satu segi aksi-aksi ini juga menurut saya ya memberi satu apa istilahnya itu peringatan keras. Kalau kita tidak melihat ya memperbaiki mencermati apa yang menjadi tuntutan aksi-aksi ini, bisa saja ke depan ya bahwa pemilu-pemilu kita itu dianggap hanya penuh rekayasa gitu. Cuma formalitas saja dari pihak yang berkuasa ya, atau oligarki. Karena kan kemudian orang kembali kepada situasi kalau udah pemilunya ditetapkan pelanggaran-pelanggaran dilupakan gitu. Apa akibatnya? Akibatnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang sama berulang. Apalagi kalau misalnya hasil pemilunya itu kelihatan sekali selisih suaranya itu tinggi. Seolah-olah hasil pemilunya itu mengabaikan proses-proses yang terjadi sebelumnya gitu. Nah, ini yang menurut saya juga harus betul-betul jadi perhatian kita. Nah, kenapa gitu? Karena kalau kemudian ya berbagai pelanggaran tidak diselesaikan, ya saya kira orang akan punya kecenderungan yang tinggi untuk melakukan pelanggaran. Lalu pelanggaran itu harus disertai dengan selisih suara yang tinggi. Sehingga nanti kalau misalnya quick count udah mengatakan hasilnya begini begono, nah umumnya orang didorong untuk melupakan berbagai pelanggaran yang dimaksud. Nah, aksi-aksi maksa ini menurut saya bagian dari upaya mengingat itu bahwa ini bukan sekedar pelaksanaan pemilu hari ini, tapi bagian dari menyelamatkan proses pemilu kita di masa yang akan datang, di mana kecenderungannya selesai penghitungan suara dan penetapan suara dianggap berbagai persoalan itu juga selesai gitu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai suasana kebatinan, terus kemudian siapa-siapa saja yang berpartisipasi dalam protes, ya kalau kita bicara protes kan ini berangkat dari rasa kekecewaan ya. Ada sesuatu atau ada menganggap bahwa sesuatu ini tidak berjalan sesuai dengan aturannya atau sebagaimana mestinya. Dan tidak main-main kan Bang Ray kalau kita melihat siapa-siapa saja yang turun, baik dari sivitas akademika, dari berbagai universitas negeri yang ada di Indonesia, kemudian tokoh-tokoh nasional. Kalau hari ini dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat ada Pak Din Syamsuddin yang turun. Apakah ini juga bisa menjadi wajah bahwa protes tersebut bukan sekedar aksi massa biasa, tetapi ada gelombang yang menuntut ya mungkin masih bisa kita bilang akan sebesar reformasi 98? Iya, bisa ya. Kalau misalnya upaya untuk mendorong hak angket itu tidak berlangsung atau diabaikan juga oleh katakanlah DPR gitu. Artinya kan orang merasa bahwa baik ya pemerintahnya, penyelenggara pemilunya maupun DPR-nya juga orang adalah pengambil keputusan politik yang seolah-olah
hanya mementingkan kepentingan mereka masing-masing gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ya, khususnya kepada partai-partai yang sudah menyatakan kepada masyarakat akan melakukan hak angket itu, ya untuk segera menyusutnya. Karena ini bukan persoalan soal bagaimana melihat proses pemilu 2024, tapi ini soal bagaimana menyelamatkan ya pelaksanaan pemilu kita dari kemungkinan terjadinya intervensi kekuasaan untuk katakanlah ya mendongkrak hasil pemilu gitu. Nah ini menurut saya penting hak angket itu. Nah oleh karena itu kepada partai-partai yang sebelumnya sudah menyatakan secara terbuka akan mendorong angket, itu sebaiknya ya dilakukanlah sekarang ini. Lagi pula menurut saya ya, apalagi yang mereka harus pikirkan kan. Tunggu. Gitu. Pemilunya kalau misalnya benar besok ditetapkan, ya sudah ditetapkan hasilnya. Kan mereka nggak perlu lagi memikirkan bahwa langkah-langkah politik mereka ini mendapat cibiran atau tidak cibiran dari masyarakat, misalnya begitu kan. Kalau kita bicara mengenai untung tidak untung, Bang Rey. Kita akan berpikir bahwa kalau mereka melakukan aksi tertentu misalnya mungkin akan mendapatkan sikap negatif pemilih gitu. Kalau sekarang kan nggak perlu mempertimbangkan yang seperti itu gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah ini kan saya sendiri melihat ada kesan kekhawatiran melakukan angket itu disebabkan oleh khawatir akan terjadi proses kriminalisasi gitu. Saya kira itu nggak mungkin dilakukan ya oleh siapapun karena mengingat jumlahnya kan besar. Kan minimal syarat pengajuan hak angket itu kan 25 anggota DPR. Yuk mosok 25-nya kemudian dicari salah-salahnya ya kan. Itu memperkenalkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita ya memang upaya-upaya penjeratan hukum itu ya bagian dari upaya untuk mencegah angket ini dilakukan gitu. Artinya akan ada reaksi negatif publik lagi terhadap katakanlah misalnya upaya-upaya untuk mengungkap kasus-kasus dari mereka yang mengajukan hak angket gitu loh kira-kira. Baik, nah oleh karena itu menurut saya sih sebetulnya tidak ada alasan yang cukup signifikan lagi prinsipil ya untuk tidak mendorong hak angket ini dilakukan. Gitu. Apa lagi yang ditunggu? Lebih cepat lebih baik kalau katanya 2019 waktu itu. Terima kasih Bang Rey atas insight-nya dalam iNews Prime malam hari ini. Kita lihat ya seperti apa bagaimana dinamika yang terjadi besok. Kita harapkan tentunya berpihak kepada rakyat. Selamat malam Bang Rey, sehat selalu. Selamat berpuasa.